رفع قدر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الأخرى وأسر به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فأعظم بذلك فخرا وقدمه جبريل فصلى بالأنبياء والمرسلين ليعلم به أنه إمام الأعظم وأنه بذلك مقام الأحرى ثم رقى إلى سدرة المنتهى فظهر لمستوى سمع فيه صريف الأقلام ورأى من آية ربه الكبرى أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kembali kita memperbaharui niat dan i'tikaf kita di dalam ini masjid yang sering kita lupa. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku i'tikaf di dalam ini masjid, sunat atasku karena Allah Ta'ala. Ada beberapa faktor yang mengakibatkan junjungan kita Rasul itu di Isra dan di Mi'rajkan. Di antaranya, seketika istri beliau tercinta telah meninggal dunia, dan juga paman beliau Abu Thalib meninggal dunia. Dua orang yang menjadi figur dalam misi dakwah junjungan kita Rasul itu meninggal, mengakibatkan Rasulullah itu sedih. Pertama, paman beliau Abu Thalib yang setia mengasuh, membesarkan dari sejak usia 8 tahun sampai berusia 25 tahun 2 bulan, kawin dengan perempuan janda Khadijah. Paman Abu Thalib yang setia itu meninggal dunia, Rasulullah dalam keadaan sedih. Yang kedua, 3 hari berselang kemudian istri tercinta Khadijatul Kubra yang mengungkusi junjungan kita Rasulullah, bahkan setia Rasulullah dimanapun berada Rasul, selalu Khadijah menghibur kepada ya Rasulullah, maka Khadijah juga meninggal dunia. Disebutkan tahun itu Amul Huzun, tahun duka cita bagi junjungan kita Rasul. Untuk menghibur Rasulullah supaya jangan berkelarutan sedih, supaya jangan terus menerus sedih, Rasul dijemput oleh malaikat Jibril, kemudian dibawa naik melintasi pegunungan, melintasi awan-awan dan planet-planet, menembus ruang angkasa. Rasulullah diperlihatkan dan bertemu dengan zat wajibul wujud yang bersifat laisa kamitslihi syai'un. Juga dalam catatan sejarah yang menyebabkan junjungan kita Rasul itu Isra Mi'raj adalah tafakhur, bermegah-megahan antara langit dengan bumi, yang keduanya merupakan satu figur yang mereka agungkan, yaitu adalah Rasulullah. Setelah beberapa persoal jawaban yang terjadi, kata bumi lebih hebat aku daripada kau langit, jawab langit lebih hebat aku, dengan berbagai macam dalih. Akhirnya bumi mengeluarkan kata-kata yang tidak bisa dijawab oleh malaikat. Hai langit, di atas balakangku lah lahirnya Sayyidul Anbiya wal Mursalin, dan di atas balakangkulah dia mengembangkan ajaran agama. Dan perlu kau ketahui langit, laulahu ma khalaqtuki, jika tidak Muhammad itu, kau juga langit tidak ada. Sehingga langit tidak bisa berkotek dan tidak bisa menjawab mohon ke hadrat Allah, ya Allah ya Rabb, Muhammad itu naik agar kami mendapat barakah dari Muhammad itu. Mudah-mudahan kehadiran kita juga dapat barakah dari Rasulullah. Seluruh sektor kehidupan kita lancar, umur kita panjang dalam mengerjakan taat ibadah, segala anak dan keluarga kita dalam taat dan ibadah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kehadiran kita yang akan kita bicarakan dari awal sampai akhir nantinya akan meraih 4 medali: rahmah, barakah, maghfirah,
dan syafaat dari junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam yang ke-27 dari bulan Rajab. Satu riwayat, Rasul itu berada sudah malam yang ke-25. Setiap 3 orang ini, Rasul di tengah, Hamzah di sebelah kanan, Ja'far di sebelah kiri. Selesai sembahyang Isya, aktif 3 orang ini santai di Hijr Ismail, di bawah dari pancuran emas. Jibril turun malam yang ke-25. Jibril bertanya sama Mikail, ahwa, yang mana yang namanya Muhammad? Mikail pun menjawab, aku tidak tahu yang nama Muhammad mana. Malam yang ke-26, Jibril juga turun dengan Mikail. Jibril juga tanya sama Mikail, yang mana nama Muhammad? Enggak tahu aku. Kenapa? Sebab wa nuruhum yatala'laun, cahaya mereka itu cemerlang. Hamzah bercahaya, Ja'far bercahaya. Kenapa sebabnya? Karena di tengah-tengah cahaya bergaul dengan orang yang bercahaya mengakibatkan 2 orang, paman dan sepupu sekali ini bercahaya. Uja orang kalua akibat pergaulan. (27 Rajab). Jibril punya ijtihad tersendiri. Aku yakin, kata Jibril, bahwa yang di tengah itu adalah Rasulullah Muhammad bin Abdullah, Nabi yang akan dijemput. Aku yakin. Kenapa? Sebab Rasul sering meluntarkan kata-kata khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara ambil yang di tengah. Sebaik-baik perkara ambil yang di tengah. Yang di tengah. Ambil yang di tengah. Jangan tertawa. Lalu junjungan kita Rasul dibawa ke tepi sumur Zam-Zam. Diperintahkan oleh Jibril, Rasul mustalqiyan, bertelantang. Walaupun banyak hal Rasul itu kalau beliau berbaring, gak mau bertelantang. Senantiasa Rasul itu muttaji'. Apa isyaratnya? Zikrul maut, ingat lawan mati. Rasulullah itu banyak hal hidupnya ingat, aku akan mati. Seorang petani ingat aku akan mati, tidak mau memindah batas. Ujar kami hulu sungai, pahalatan. Pejabat ingat lawan mati, tidak mau korupsi. Pedagang ingat lawan mati, tidak mau mengurangi ukuran, mitiran, dan timbangan. Guru mengajar ditugaskan, ingat lawan mati, tidak mau korupsi waktu. Ingat, aku akan mati. Kalau ingat aku akan mati, tidak mau mencuri atas nama pondok pesantren. Jadi isunya banyak. Guru Bakri memerintahkan mengambil tapi sampian minjam, padahal lu ndak ada. Bertulisan di kaset, tulisannya membeli kaset ini sama dengan membantu pondok pesantren. Awas dong, kalau Anda tidak menjulung ujungannya sama pondok pesantren, Anda harus bertanggung jawab di negeri akhirat. Ingat akan mati. Setiap kaset yang keluar bertulisan membeli kaset ini sama dengan membantu pondok pesantren. Apabila Anda tidak betul menyalurkannya, Anda akan salah. Di akhirat sakit nanti. Jujurlah, banyak orang mengasih ceramah ulun di mana-mana dengan VCD, kemudian tidak ada izin lawan ulun. Itu harus bertanggung jawab di negeri akhirat. Tanpa izin mengeluarkan kaset itu harus bertanggung jawab di akhirat. Apalagi mengatasnamakan membeli kaset ini sama dengan membantu
pondok pesantren. Tuh yang jauh-jauh di sana, di Banjar-Banjar sana. Ingat, aku akan mati. Diperintahkan Rasul bertelantang. Siap Jibril akan mengoperasi. Min thugrati nahrihi ila asfali batni. Dibedah dari ujung leher sampai bawah ari-ari. Dibuka dada, dicopot hati, dibasuh hati Rasul 3 kali dengan air Zam-Zam. Bukan kotor. Hati Rasul enggak kotor. Cermin perbandingan orang bersih tidak mengapa tambah bersih. Supaya umat tahu diri, akhlakul madmumah hilangkan. Ujub, riya, sum'ah, takabbur, hasad, hikid, hubbul jah, hubbul mahmadah, syarahul kalam, syarahul ta'am, yang disebutkan dalam Quran. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jadi setelah dibersih hati junjungan kita Rasul 3 kali dengan air Zam-Zam, dimasukkan ke dalam hati Rasul dirupakan benda iman, Islam, hilm, ilmu, tawakal, sabar, syukur, taslim, tafwid, ridha, ikhlas. Jadi Rasul itu biar enggak menuntut, sudah dimasukkan ke dalam hati. Kalau kita kada menuntut, bungo. Makanya pada ketika Yasin itu turun tasliyatan li Rasulillah, menyabari Rasulullah. Rasul ketika berusia 40 tahun ngajak dakwah. Hei kepala Quraisy, berimanlah kepada Allah. Abu Jahal dengan kata lantang di hadapan Rasul, tabban laka ya Muhammad, celaka ke Muhammad. Innaka lasta binabiyyin walakinnaka yatimu Abi Talib. Kau bukan nabi, kau bukan Rasul Muhammad, kau anak yatim yang dibesarkan oleh Abu Talib. Ikam Muhammad tidak pernah berangkat ke majelis taklim, kau tidak pernah berangkat ke meja belajar, kau tidak pernah Muhammad mengaji dengan orang lain. Masa kau anak yatim jadi nabi dan rasul? Turun ayat Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau Muhammad, sungguh engkau termasuk orang yang jadi nabi dan rasul. Karena ilmu, iman, Islam, hilm, tawakal dan sebagainya dimasukkan ke dalam hati junjungan kita Rasul. Kita bilanya kada menuntut bungol ilmu agama. Bagus turun papatah orang bahar itu bagus badan. Malu bertanya, sesat di jalan, jangan dirubah. Banyak betakun, bungolnya ketahuan. Kada mau. Dirapatkan kembali. Anehnya tidak berbekas, kada bakunan. Mana ada orang luka sembuh nggak punya bekas, kada bakunan. Betul-betul ini adalah kudrat dan iradat dari Allah. Khususiat bagi Rasulullah. Mudah-mudahan kita juga diberi satu saat kekhususiatan yang orang lain gak diberi, kita diberi. Pokoknya apa terserah Allah Ta'ala. Yang penting kita mudah-mudahan diberi ilmu ma'rifat yang merupakan 5M yang sering kita kemukakan 5M, yaitu muraqabah, musyahadah, mukalamah, muayanah, mukasyafah ma'allah. Tidak terdinding lagi, apapun yang dilihat Allah nampak di sana. Maksudnya keagungan dan kebesaran Allah yang kita lihat. Selesai, betok di belakang. Sebagai visi dan misi dakwah Rasul itu 2 momen. Pertama, akan mengajak masyarakat dan umat Allahu wahdah la syarikalah. Allahu wahdah
iya la syarikalah. La syarikalah iya wahdah. Wahdah iya la syarikalah. Walaupun itu hal tapi maknanya munfaridan. Walaupun syarat hal, wala yakunul hal illa nakiratan, wala yakunu sahibul hal illa ma'rifatan, wala yakunu illa ba'da tamamil kalam. Wahdah maknanya ai munfaridan. Yang kedua, misi dan visi dakwah ke depan adalah mengajak umat mengakui Muhammadan abduhu wa rasuluh. Untuk keselamatan dakwah, dimanapun Rasul berada senantiasa dapat perlindungan dan pertolongan dari Allah. Apa? Tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansur wallahu ya'simuka minan nas. Bagaimanapun tangan-tangan kotor jahiliyah, tangan-tangan kotor Quraisy sepakat untuk membunuh junjungan kita Rasul, tidak akan bakalan mati terbunuh karena dijamin oleh Allah. Tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansur. Kemudian Jibril menghilang. Sebentar tidak ada, konon kabarnya masuk ke dalam surga. Mencari satu ekor kendaraan borak buat tunggangan junjungan kita Rasul menuju Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, Palestina. Setelah Jibril masuk ke dalam surga, dilihat borak yarta'una fi riyadil jannah, sedang menikmati kebun-kebun surga. Bahasa kita Banjarnya babubukahan, bamamainan, mundar mandir, kahulu kahilir, luncat-luncatan di dalam surga. Jumlahnya 40.000 ekor borak. Diambil satu, warnanya sama, potongannya sama, gagahnya sama. Membingungkan dan menggiurkan Jibril. Istilah kita orang Banjar, rambang mataan. Bingung. Nang mana nang diambil 40.000 ini? Jangan 40.000, ya kok karena 4.000 aja memilih bingung. Jangan 4.000, 400 bingung. Jangan 400, 40 aja bingung. Jangan 40, 4 orang pacaran, sugihnya sama, bungasnya sama, lembutnya sama, pangurihingannya sama, 4 orang. Makanan 4-4-nya nih menawarkan diri siap untuk dikawini. Amun aku kam pasti ku pilih ke A4-nya. Boy, tatawa dan toha. Udah ada harapan lagi 4. Nah saya kong tuh aja rancak patah di dalam. Maaf dan tohala. Kamu jadi memadakan aku patah di dalam le. Andak sidi kamu aja sidi. Anggitku nih kamu tahulah keras dan dahsyat. Santai aja kita. Imbah ini makanan. Cari orang pangantinan. Syukur alhamdulillah kita iktikaf, batahlil sudah untuk keluarga. Ya Allah, mengambil berkat pulang dengan riwayat hidup Rasulullah dengan Isra Mi'raj. Kemudian Jibril melihat 40.000. Ada satu ekor dibuncuk di satu sudut, beda dengan yang lain. Dilihat Jibril, yajri fi khaddihi ad-dumu', mengalir air mata, menangis, dibuncuk, duduk bangun, sekalinya mengantuk. Kada tenang aja. Jibril mendekati, borak, limadza la tarta' fi riyadil jannah? Kenapa kamu tidak menikmati kebun-kebun surga sementara teman-temanmu gembira di sana bermain-main? Kenapa sih kamu maka diam sendirian di sini?
Borak mengangguk, menatap wajah kepada Jibril. Kelihatan mengalir air mata. Sambil isak tangis keluar di lidahnya. Jibril, lihat letter tulisan yang ada di dahiku. Bukan saja di dahiku tulisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pohon-pohon kayu, di istana dan di mahligai, di tempat terhormat dan mulia, selalu letter itu besar tulisannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai tulisan itu di dahiku Jibril. Semenjak itulah aku jatuh cinta kepada Muhammad. Pagi sore, siang malam, hanya terfokus pemikiranku, kapankah aku berjumpa dengan Muhammad? Aduhai hebatnya Muhammad, kapankah aku bisa berjumpa dengan Muhammad itu? Lihat Jibril, mataku cekung akibat kurang tidur, batang tubuhku lunglai sebagai pembelut tulang akibat kurang makan. Terfokus pemikiranku hanya Muhammad. Oleh karena itu Jibril, kapankah aku bisa berjumpa dengan Muhammad? Inilah aku tidak enak hidup dalam surga. Kita bisa merenung sejenak, ibu bapak. Borak dalam surga. Borak tidak berakal seperti mana kita. Borak tidak makan jasa besar dengan Rasul. Kita yang belum tentu dalam surga, tak makan jasa dengan dakwahnya Rasul. Dan kita belum tentu lagi kita sebagai umat Islam dimasukkan ke dalam surga, dikakui Rasul sebagai umat. Kenapa kita tidak bisa merindukan untuk berjumpa dengan Rasulullah? Kenapa kita tidak cinta kepada Rasul? Kenapa kita tidak menghormati ajaran Rasul? Kenapa kita tidak memelihara perjuangan Rasul? Kenapa kita injak ajaran yang dibawa oleh Rasul? Kenapa apakah orang-orang kaya selalu mengadakan gibiar-gibiaran yang sifatnya merusak umat Rasul? Sudah berjuang tidak, cinta kada. Kenapa sebabnya maka begitu? Coba perhatikan, coba insafi dan sadari. Jibril berkata, maukah Borak, orang yang kau cintai itu aku akan siap menghubungkan engkau, akan membawa ke alam dunia, akan berjumpa dengan Nabi Muhammad. Borak langsung melompat-lompat kegirangan. Tidak ada kegembiraan yang diraih dua merpati yang sedang dimabuk cinta, terkecuali dia akan berjumpa dengan orang yang dicintainya. Fa inna liqa'al habib dawa'uhu. Fa inna liqa'al habib dawa'uhu. Itu sudah menjadi terobatkan hati apabila orang yang dicintai itu dilihat, dikuringinya, seminggu pulang ada makan. Jauh di mata, dekat di tahi. Bungol mana nangin to nang dipuji itu Rasulullah. Anta fi kullin jamilun wa jamalun ya muta' qad tajallaita li qalbi musfiran dunal qina. Itu sesuai, tepat yang kita puji. Tapi kalau yang kita puji cuma pacaran, mudah-mudahan kecintaan kita dialih dan digantikan oleh Allah dari kecintaan kepada makhluk, harta dan keluarga, menjadi cintanya pusat kita, tujuan kita kepada junjungan kita Rasulullah. Amin. Dibawa ke alam dunia di hadapan Rasulullah. Borak ini kembali meluncat-luncat, melompat-lompat kegirangan. Dia memberikan isyarat, Muhammad, aku sudah puas hidup, aku sudah gembira, aku siap dikendarai kemanapun kau inginkan. Aku Muhammad tidak kurus, aku tidak lunglai, aku sudah siap Muhammad kemana saja. Ditapak oleh Jibril, pak tapak Jibril. Huja Jibril, napang teh, kadeba-deba. Nama nunggang hikam jika ada manusia biasa.
Ada nambah takut Jibril itu orang kandangan ngejalain. Allahu Akbar. Kedua-duanya benar. Jibril menapak lawan Borak, menyuruh para Adam, benar. Borak melompat-lompat juga benar. Kedua-duanya benar, punya alasan tertentu. Maka itu dalam kitab Fathus Samad, marhaba, pada ketika kita marhaba berdiri, itu kedua-duanya benar. Ada yang bergoyang sekedar tafsir wa taqir dalam kitab Fathus Samad boleh, ada yang berdiri seperti orang salat berhadapan dengan Rasul, dia meyakinkan Rasul hadir. Kedua-duanya benar. Jadi nang kayak sembahyang mau. Tala'al badru alaina min saniyatil wada'. Betul. Ada juga marhaba ya marhaba ya nuru aini, juga betul. Yang salah nang bersandar, nang mengantuk membaca kada, itu nang salah. Kita cepatkan riwayatnya. Diperintahkan Rasul untuk mengendarai, silakan. Silakan ya Rasul untuk mengendarai Borak. Boraknya balokok, silakan. Apa yang terjadi? Rasulullah menangis. Rasul itu menangis. Jibril bertanya, apa yang sampian tangiskan ya Rasulullah? Sampian akan dihibur, sampian akan dibawa alam malakut dan alam jabarut. Kenapa sampian maka menangis ya Rasul? Refleks ucapan pemimpin yang ingat dengan umat, yang setia dan mencintai dengan kita. Jibril, tadakkartu ummati hal yarkabuna yaumal qiyamah. Aku teringat nasib umatku Jibril. Apakah nanti mereka punya kendaraan seperti aku dihalau di hari kiamat? Kalau cuma aku nikmat Jibril seperti ini, umatku bagaimana nanti? Umatku bagaimana? Tidak diucapkan Rasul tadakkartu zaujati, tadakkartu ibnati, tadakkartu ahli, tidak. Tapi tadakkartu ummati, aku teringat umatku. Tidak mengingatkan istriku, tidak Rasul menyebutkan keluargaku, tidak menyebutkan anakku, tapi yang disebut Rasul adalah ummati, umatku, kita yang disebut Rasul. Kita bisa merenung sejenak dan kita introspeksi terhadap pekerjaan kita. Apakah pekerjaan kita ini menyenangkan hati Rasul atau menyedihkan Rasul? Perjuangannya terlalu berat, Pak. Dalam Maulid Habsyi disebutkan, ثم أنه بعدما نزل عليه الوحي البليغ تحمل حبيبنا أعباء الدعوة والتبليغ فدعا الخلق إلى الله على بصيرة فأجابه بالإذعان من كانت له بصيرة منيرة. Di ketika Rasul berusia 40 tahun dan turun wahyu, diperintahkan untuk menyampaikan, tahammala habibuna a'ba ad-da'wati wat tabligh. Rasul menyandang, menahani diri, capeknya dakwah, lapahnya menyampaikan,
dan sakitnya telinga omelan, cemoohan dan caci maki kepala Quraisy. Sudah batang tubuh capek menyampaikan omongan masyarakat, Muhammad gila, Muhammad gila, Muhammad anak berpangkat, Muhammad candu kepada wanita dan sebagainya. Kesian. Belum lagi kalau kita sampai ke Madinah, ibu bapak. Coba kalau kita sampai ke Madinah, kita pagi hari masuk ke Baqi'il Gharqad. Hampir sepanjang mata memandang Baqi'il Gharqad di sana. Di mana kubur-kubur para sahabat lebih dari puluhan ribu yang mereka tewas di medan peperangan, dibawa ke Baqi, dikuburkan, memperjuangkan Islam. Kesian. Mereka rela anak jadi yatim, istri jadi janda, agar orang terkemudian Islam akan popularitas dan bisa dianut dan dinikmati orang terkemudian. Biar mereka, jiwa mereka terancam, dibunuh mereka. Dari Madinah kita berangkat ke Jabal Uhud. Allahu Akbar. Ibu bapak yang pernah melaksanakan ibadah haji dan bisa ke sana nengok Jabal Uhud, 5 jenderal perang meninggal dunia, dan pada ketika peperangan Uhud itulah junjungan kita Rasul diisukan Muhammad sudah mati. Coba di ketika Sayyidina Hamzah yang bergelar Asadullah, yang bergelar Asadullah, paman Rasul yang menjadi macannya Allah, diangkat oleh para sahabat, dihitung sudah jadi mayat lebih dari 70 mata luka karena memperjuangkan Islam. Apakah kita tega hidup di akhir zaman ini menudai perjuangan Rasul, menudai perjuangan para sahabat? Sudah berjuang tidak merusak lagi umat Rasul. Hibiar, karaokean, diskotek, itu bukan memperbaiki umat Rasul, merusak, menudai. Hai bos yang melaksanakan gibiar musik, yang Anda membiayai, hai pemerintah setempat yang Anda memberikan izin, Anda harus bertanggung jawab di negeri akhirat, akan berhadapan dengan Rasul. Kenapa umatku maka dirusak? Ulama capek memperbaiki umat, kenapa pemerintah dengan waktu sebentar merusak umat? Kasihan Rasul dan sahabat yang berjuang, Pak. Kasihan. Kalau kita ke Makkah, rasanya ngerasa nggak bisa kita menetap Jabal Sur tuh ya. Naik Jabal Sur itu 2,5 jam. Dulu 14 abad lebih masa yang silam Rasul itu diburu, diusir, didongkrak dari kampung halaman. Lewat tengah malam masuk ke Jabal Sur. Untung dibantu oleh lebah-lebah yang disebutkan di dalam burdah, dhannul hamama wa dhannul ankabut ta'ala khairil bariyati lam tansuj wa lam tahumi. Itulah doa Habib Ali bin Muhammad bin Husin al-Habsyi. Beliau menengadah minta kepada Allah, waj'alna mimman nasara hadal habib. Ya Allah, jadikan kami yang hadir membantu dakwah Rasul, bukan merusak dakwah Rasul. Kesian. Menangis, diperintahkan untuk mengendarai burak keingatan umat. Bayangkan mana ada pemimpin seperti ini.
Kalau begitu ya Rasul, yang sampian tangiskan beres saja. Dibacakan ayat, Al-yawma nahsyurul muttaqina ila rahmani wafda. Untung Jibril tidak menyambung ayat, wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Diperintahkan masuk, Rasul mau menaiki kendaraan borak. Di depan Jibril, di belakang Mikail. Ada mengatakan sebelah kiri Sayyidina, sebelah kanan Sayyidina Jibril, sebelah kiri Mikail. Rasul di tengah. Berjalanlah borak. Satu kali melangkah sepanjang mata memandang. Ini hakikatnya datang dari Allah. Jibril membawa Rasulullah dengan kendaraan borak syariat. Namun dalamnya hakikatnya Allah. Gak mampu satu ekor kendaraan borak melangkah sepanjang mata memandang. Pasti dalamnya Allah. Innallaha ala kulli syai'in fa'alun lima. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Terus berjalan borak. Jibril berkata, ya Rasulullah. Karena banyak hal Jibril itu menyebutkan Rasul itu kadang dengan nama kebanyakan ya Rasulullah itu kebanyakannya. Karena Jibril tahu diri punya adab dengan Rasul. Beradab. Walaupun Jibril itu jadi paguruan Rasulullah, tapi Jibril tahu diri Jibril adalah muridnya Rasulullah. Dan Jibril meyakini tanpa orang ini aku tidak ada. Ya Rasul inzil panazala. Ya Rasul fasalli fasalla. Turun ya Rasul. Turun Rasulullah maas. Menurut sembahyang. Sembahyang. Setelah mengerja Rasul baru bertanya, di mana aku salat tadi Jibril? Oh, itu Madian. Madian. Di situ tempat Nabi Musa setelah beliau istirahat dikepung oleh buhan Fir'aun. Dan di Madian itulah tempat tinggalnya Nabi Syuaib. Nabi Syuaib, Nabi dan Rasul itu mertua Nabi Musa. Nabi Musa mintu hasidin Nabi Syuaib. Nabi Syuaib bahisi minantu sidin Musa. Jadi Musa minantu oleh Syuaib. Jadi Syuaib itu adalah mintuha oleh Nabi Musa. Jadi Nabi Musa bermintuha lawan Syuaib. Jadi Syuaib adalah minantu oleh Nabi Musa minantu oleh Nabi Syuaib. Bolak-balik setelah harianan kayak itu aja. Jadi orang bahari khususnya Nabi Musa itu mintuha itu karena seorang Nabi dan Rasul, mintuha Nabi dan Rasul juga. Ada gini seorang tamatan pesantren, mintuha bubuhan penyaung hayam. Salah pilih. Atau seorang alim mintuha penimbak buntut pada maladum. Ada sesuai. Terus lagi berjalan, diperintahkan turun. Muhammad turun, sembahyang, turun dan sembahyang. Di mana tadi aku Jibril? Oh, itu Gunung Tursina, tempat munajatnya Nabi Musa. Terus lagi turun, berhenti, sembahyang, turun sembahyang. Lewat, di mana aku tadi Jibril? Oh, itu Muhammad adalah Baitul Laham, tempat lahirnya Nabi Isa. Apa isyaratnya ini? Rasul diajarkan oleh Allah agar tabarruk bi azari salafis salih, mengambil barakat dengan orang saleh. Hanya dilajari kepada beliau, lewat beliau kepada umat, supaya umat tahu diri dengan orang saleh, menghormat. Rasul mengambil barakat dengan tempat Madian, tempat Nabi Syuaib, dengan tempat Gunung Tursina Musa munajat, tempat Baitul Laham Nabi Isa lahir, mengambil barakat. Padahal Rasul itu adalah datunya barakat. Kenapa? Maka diperintahkan mengambil barakat. Itulah dipelajarkan kepada umat.
Ini kada mau mengambil berkat. Dah ada aja berkat. Napa berkat itu syirik? Kafir. Baca dalam kitab namanya Tabarrukus Sahabah. Kitabnya aja kada ada berisi. Tabarrukus Sahabah itu, di kitab itu diceritakan kalau junjungan kita Rasul itu berwudu, kada sahabatu yaktatiluna biwadu'ihi Rasulullah. Begitu Rasulullah baudu, sahabat itu berabut mengambil bekas sisa-sisa air udu Rasulullah, hampir bakalahi, hampir babunuhan. Aku sudah, ikam jangan, aku aja bakalahi karena mengambil berkat bekas air udunya Rasulullah. Ini syirik kada boleh syirik. Bisa syirik, mensyirikkan orang nang kada syirik, saurang syirik. Warban pina inya aja Pak alimnya. Salah kaji. Nah ini Bang sekarang ini Pak, sudah kekurangan kita ulama-ulama yang senior, yang ahli kitab itu kekurangan. Memang hadis Rasul di akhir zaman kathiru khutaba'uhu qalilu ulama'uhu, banyak yang ahli pidato sedikit ilmunya. Jadi kita kalau khatib insya Allah kada kekurangan. Banyak khatib. Tapi alim katanya jadi masalah. Pokoknya ahli pidato. Singa pedium. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Mari kita korbankan harta, mari kita infakkan sebagian harta, karena harta adalah kita bawa ke negeri akhirat. Langsung infakkan, turun, mana ada jurang pian bawa wakaf, pian aja mah untuk duit wakaf. Kita teruskan ceritanya. Rasulullah mencium bau harum. Bau harum. Rasul bertanya, Jibril, bau harum apa ini? Aromanya luar biasa. Oh, itu Muhammad, bau harumnya masyitah. Berapa ribu tahun jaraknya zaman Nabi Musa Fir'aun dengan zaman Rasulullah, masih tercium bau harum. Penghargaannya Allah kepada seorang wanita yang beriman tidak goyah karena kekayaan dan karena kekejaman dan kekerasan Fir'aun, diberi penghargaan. Waktu Rasul melibas, lewat bau harum itu masih. Ceritanya unik, panjang. Masih tahnik kesian berpura-pura kafir padahal beriman. Karena tidak ada pekerjaan, menjadi tukang surui anaknya Fir'aun, tukang hias. Nah, menyurui hari-hari. Daripada sombongnya Fir'aun tuh basurui anak tuh pembantu. Iwar bungol bana, basurui pembantu. Kayak kita bibinian nila nang sombong-sombong tuh, anak bos, anak bobohan bos-bos nih, nang pembantu tuh saka anak sidin tuh Bang, cawat minta tapasakan bongol bana, lawan pembantu, sombong bana. Coba mau seorang jadi pembantu tahu rasa juga, nang lalakiannya pulang pagar rumah aja kada mau kada pembantu membukakan. Bibi, iya tuan. Anak kayak jadi Tuhan si bungol ini teh. Sombong mana cak buka bang saurang. Nya kada suami miskin, kada pernah miskin. Hidup sugih terus, ayo ya. Nang miskin ini kasihan hendak baampi kemana lagi cari gawian. Han sanayan Kamis juga hidup kesian. Tapi ibadahna ada bos kada nonton TV terus. Akademi Fantasi Indosiar. Api kedua bakukus, apinya keluar. Tadinya Akademi Fantasia penjual Akademi Pelanjian. Ada puas, ramajanya kada puas dipertandingkan. Kakanakan pulang mulai konsernya ini. Habis, cagar diapain lagi kakanakan kita. Tuh di Jakarta kada mustahil datang ke Kalimantan Selatan. Walaupun kalsil, singkatannya kalian selamat. Kalsil aja, kalian selamat.
Salamat napa salamat? Sumbalit juga Suban malam gibiar. Rahatan manyuruh itu mahiasi. Gugur soroy. Rupanya kada sing aja bau ucap kayak mau diurang gigiran. Celaka Fir'aun jar. Takajut si dini. Nah kayak bibinian gigiran juga rajin ya kalau teh. Anggit abahnya. Oh jar. Aku koler nyambat, git abahnya tuh koler, undang gigiran sambat si dini tuh rajin tidak. Panjangnya. Oh jar si dini. Busialah rahatan bayi ituan lagi gigiran ya Allah. Jauhkan bala bisi bini gigiran. Ini anunya aku. Oh jar si dini badannya. Nah dicabutnya pulang si dini. Nah dihantaknya ya segini. Kadang itu lain. Iya pulang santai pulang. Gara-gara orang gigiran aja masuk tertawaan. Nah ujar nang anak nabang teh, adakah Tuhan lain pada abah kok? Cilaka dipadakan abah. Abah jadi Tuhan. Napang tu je masih tak ada Tuhan lain pada abah hikam. Napang ku laporakan aja sini aku kada takutan. Dipanggil masih tah. Benarkah kau meyakini ada Tuhan lain pada aku? Napang tu je sidin andika lain Tuhan. Sama aja lawan aku. Rupanya masih tah ini tebubuan kurang kandangan lain. Sebungkus nah harga 1.000 tuh aja barang aja jar au dasar aja nang apa pian handak unjuk rasa kan apa kahakon aja ya Allah. Berangkat terus sampai ke Baitul Maqdis Palestina Yerusalem. Roh para anbiya wal mursalin penuh. Mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa terkumpul di Masjidil Aqsa. Mereka semata-mata hendak menyaksikan dan melihat, tidak pernah melihat yang namanya Muhammad itu kada bisa. Kebetulan ada kesempatan berkumpul di sana dan diizini oleh Allah penuh Masjidil Aqsa. Jibril menalih satu ekor kendaraan borak di batu besar. Sementara Rasul melangkah dengan kaki kanan, kada tahu di urang hibak, kada tahu di apa, langsung masuk tahiyatul masjid. Kada ada Nabi masuk tuh. Dada langsung tahiyatul masjid. Itu tinjun itu aja. Tinjun itu. Bayang Jibril melangkah masuk, azan, Mikail kamat. Diperintahkan Rasul maju ke depan untuk jadi imam. Adam di belakang, Ibrahim di belakang, Musa, Isa, bubuhan pos-posnya di belakang. Melihat kayak apa Rasulullah namanya Muhammad ini. Allah. Selesai jadi imam, Nabi berdiam. Oh, masing-masing Nabi punya wiritan. Beda. Adam dijadikan Allah bersyukur dengan kun fayakun, diberi titel Safiyullah. Musa bersyukur pada saat dikejar oleh Fir'aun, bukan Musa tenggelam, justru Fir'aun yang tenggelam, diberi titel Kalimullah. Nabi Ibrahim bersyukur pada saat Namrud melempar ke dalam api, bukan Ibrahim yang hangus tetapi beliau kedinginan. Qulna ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim, diberikan titel adalah Khalilullah. Begitu pula Isa bersyukur diciptakan dengan kun fayakun. Inna matala Isa indallahi kamatali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun, diberikan titel Ruhullah. Nabi kita memuji juga. Tapi bedanya Nabi lain, Nabi-Nabi yang lain bersyukur punya karir diberi oleh Allah. Tapi satu pun tidak ada teringat dengan umat. Berbeda Rasul. Apa Rasul? Alhamdulillahilladzi arsalani rahmatan lil alamin wa kaffatan lin nasi basyiran wa nadhira
وأنزل علي الفرقان فيه تبيان لكل شيء وجعل أمتي خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وشرح لي صدري ووضع عني وزري. Mun kita bicarakan baik ini nah. 2 jam kada habis pujian Rasulullah nih. Arsalani rahmatan lil walam ub'ats la'anan inni ub'atsu rahmatan walam ub'ats la'anan. Luar biasa. Lalu Rasul dihidangkan 3 gelas. Susu, madu, arak, ada mengatakan air biasa. Rasul minum susu. Selesai minum lihat Jibril ada sisa. Sayang Jibril. Sayang kata Jibril Muhammad. Sayang Muhammad. Sayang apa kata Rasul? Sayang apa? Sayang apa sih? Sayang dah. Rupanya berdua ini orang Betawi. Pak Pung ya Mustafi, si doli-doli di rumahnya ada tepung, ada kelapi, bikin kue seenaknya. Aro Betawi pulang. Andai kata Muhammad air susu itu habis kau minum, umatmu juga habis masuk ke dalam surga. Sayang Muhammad. Kasihan Rasulullah kada tahu disupan lagi lawan Jibril. Jibril, bawa ke sini air susu, aku menghabiskannya. Biar kotor, aku akan menghabiskan. Agar umatku habis masuk ke dalam surga. Kata Jibril, nggak bisa dong. Qad jafal kalam, bagaimanapun Muhammad perjuanganmu berat, tidak bisa menghabiskan masuk ke dalam surga. Ada jualah umatmu yang masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah. Diulurkan tangga. Langit pertama bertemu dengan Nabi Adam. Setelah diketok, sejarahnya kan riwayatnya. Jibril itu tak nyepa ya siapa di luar. Aku siapa? Jibril kau lawan siapa? Lawan abahnya Timah. Ini kan ngedodong itu. Itu nama mengisahkan orang Kalua dipadakan abahnya Timah. Masuk artinya kita kayak itu juga masuk ke rumah orang tuh lah dikatok dahulu. Jadi nyaman orang masih simpun mau makan tuh pacang habis. Ini kada langsung masuk itu dah. Tajulur ilan kurang makan nah jabuannya iya. Imbah itu masuk pulang ke kamar maka orang parahatannya. Jangan dikatok dahulu nak ke kamar tuh jadi orang masih simpun bang ya kalau tidak. Paham aja kalau. Lalu Rasulullah masuk pertemuan Nabi Adam. Dilihat Rasulullah Adam. Tinggi benar, ganal orangnya. 60 hasta kejadian Nabi Adam itu kada gagampangan. Dilihat pulang habuk sih deh. Adam itu memang maknanya habuk. Jadi nama anak habuk-habuk tuh cocok aja sudah. Dasar memang keturunan Nabi Adam habuk. Unsawat awak tuh habuk. Nah di bawah tuh ada bisa lagi ya coklat. Aku menyambut dan di bawah maksudnya tuh batis. Dilihat oleh Rasulullah satu saat tersenyum, satu saat mengalir air mata, satu saat beliau gembira, satu saat sedih. Ditanya oleh Rasul Jibril, kenapa? Oh itu Muhammad. Adam kalau melihat duriatnya sebelah kanan taat ibadah cagar masuk ke surga, dia gembira. Kalau dia melihat ke sebelah kiri di mana duriatnya bergelimang dengan dosa dan maksiat akan dimasukkan ke dalam neraka, Adam sedih. Nah, terserah kita aja Pak Egawian. Apakah menyenangkan Nabi Adam, apakah menyedihkan Nabi Adam? Terus naik sampai ke langit yang ke-7. Bertemu dengan Nabi Ibrahim. Di ketika Rasul hendak lewat, Ibrahim berpesan, Muhammad, aku berpesan kepada umatmu ya kalau kau turun ke dunia. Apa kata Rasul? Sampaikan pada umatmu. Surga itu lahannya luas, tanahnya subur,
cocok apapun yang ditanami, dia akan tumbuh. Apabila umatmu membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah, membaca satu kali, sebatang pohon dalam surga akan ditanamkan oleh malaikat. Coba mungkin kita sembahyang tasbih, sudah kau mengamalkan ini, berarti 4 rakaat kita sudah bertanam dalam surga 300 batang pohon. Itu untungnya kita sembahyang tasbih. Kemudian dari langit yang ke-7 Jibril mundur. Silakan Rasulullah sampeyan meneruskan perjalanan. Ulun nggak bisa. Kata Rasul, teganya kau Jibril. Permulaan mengajak aku berangkat, di pertengahan jalan kau biarkan aku sendirian. Sama siapa lagi aku? Lau qaddamtu ahrakan sana. Setapak pun Muhammad aku melangkah, hangus batang tubuhku. Ini keistimewaan Rasul dengan keistimewaan Jibril jauh beda. Sehingga kata Rasul, aku diliputi oleh awan. Aku tidak kenal lagi depan dan belakang, tidak kenal lagi kiri dan kanan. Awan itulah yang meliputi aku. Sehingga aku sampai ke Mustawa. Sampai aku ke Sidratil Muntaha. Menembus ruang angkasa melalui awan-awan dan planet. Sampai ke Mustawa. Fa'auha ila abdihi ma'auha. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Rasulullah melihat zat wajibul wujud yang bersifat laisa kamitslihi syai'. Rasul menerima kewajiban salat kepada beliau dan kepada kita setelah bolak-balik 9 kali tawar-menawar dengan Nabi Musa. Allah menetapkan 5 kali dalam sehari semalaman. Kepada Rasul diwajibkan dan kepada kita mengerjakan salat. Mudah-mudahan Allah menurunkan rahmah dan barakah. Daerah kampung halaman, daerah kita, daerah Kalimantan Selatan, daerah kita, provinsi kita, negara kita, mudah-mudahan diberikan Allah Ta'ala rahmah dan barakah, maghfirah dan syafaat dari junjungan kita Rasul. Mudah-mudahan pertemuan kita dinilai sebagai bukti mencintai kepada Rasulullah dan daya tambah nilai ibadah ke hadratnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim wa tafaddal wa syarrif wa majid wa takarram ala man arsaltahu rahmatan lil alamin wa bushra lil mu'minin wa syafi'an lil mudnibin. Allahumma bihormati asraril muhibbin wa bil khalwati allati khassasta biha sayyidal mursalin hina asrayta bihi lailatas sabi' wal 20 an tarhama qulubanal hazin wa tujiba da'watanal muttarrin ya arhamar rahimin. Allahumma bihormati asraril muhibbin wa bihormatil asraril muhibbin wa bil khalwati allati khassasta biha sayyidal mursalin hina asrayta bihi lailatas sabi' wal 20 an tarhama qulubanal hazin wa tujiba da'watanal muttarrin ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir ummat Muhammad warhamhum rahmatan 'ammah. Allahumma aslih ummat Muhammad. Allahumma jbur ummat Muhammad. Allahumma astur ummat Muhammad. Allahumma farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Waj'alna wa dhurriyyatina ij'alna wa iyyahum min khiyari ummatihi wa min ahli syafa'atihi ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.